Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat rahmat dan ihsannya. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya setelah kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati, tanda takwa pada hati seseorang ketika dia ikut bersaham, ikut membesarkan, menyiarkan syiar-syiar Allah. Di antaranya adalah sholat 5 waktu di masjid, ya, dengan ya, dengan memperlihatkan pakaian atau seorang berpakaian dengan pakaian syar'i. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Nah, tersisa sedikit dari pembahasan al-ihsan, ya. Kita belum baca ayat yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ya, ihsan, atau kita sedikit ulang, al-martabatu tsalitsah al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan yang ketiga yang paling tinggi dalam tingkatan agama adalah al-ihsan. Dan al-ihsan memiliki satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dan apabila kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, telah disampaikan pada pekan lalu, ihsan adalah lawan dari isaah. Ihsan itu artinya kebaikan, lawannya adalah keburukan. Bagaimana seseorang dia berbuat ihsan? Bisa dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ilmunya. Dia berbuat ihsan dengan tenaganya, dengan badannya, ya. Nah, dan ihsan dalam hal ibadah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini, yaitu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ya, bukan artinya kita membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Ya, untuk seseorang melihat Allah di dunia, siapa yang sudah pernah melihatnya? Ada? Apakah mungkin Allah bisa dilihat di dunia? Apakah mungkin? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Mi'rajnya? Baik.
Siapa yang meminta melihat Allah di dunia? Nabi Musa. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat di dunia ini. Karena makhluk di dunia ini tidak mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda dengan alam akhirat. Di dunia makhluk lemah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepadaku dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, kata Allah di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf. Qala lan tarani, kata Allah, engkau tidak mungkin bisa melihatku di dunia ini maksudnya. Walakin unzur ilal jabal, tetapi lihatlah engkau ke gunung yang besar kokoh tersebut. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung tersebut tetap kokoh, berada di tempatnya, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika mulai Allah mau menampakkan sedikit saja ya dirinya, langsung gunung tersebut hancur luluh lantak. Nah, wa kharra Musa sa'iqa. Langsung Musa pun tersungkur pingsan. Ya, untuk di dunia tidak mungkin untuk siapapun melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya, bukan Isra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang paling dekat dengan Allah bisa ditempuh oleh makhluk bawah. Ya, itulah Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon. Pohon sidr. Apa pohon sidr? Bidara. Ya, pohon bidara. Sidr itu bidara. Sidrah, pohon bidara yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana daunnya, bagaimana buah-buahnya, tidak seperti jelas yang ada di dunia ini. Ya. Muntaha, Sidratul Muntaha. Muntaha itu tempat akhir, batas akhir yang bisa ditempuh makhluk bawah ke atas. Nah, di Sidrah itu. Jadi tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluk, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Mi'raj itu? Nurun anna arah. Aku melihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Wa hijabuhu nur. Dan hijab antara Allah dengan hambanya adalah nur, adalah cahaya. Lau kasyafahu, andaikan disingkap nur cahaya tersebut, la ahraqat syubuhatu wajih, maka akan terbakar semua yang ada di hadapannya. Ya, jadi seorang pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Berbeda dengan di alam akhirat. Ya, kaum mukminin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Di mana itu, Kang Rama? Kaum mukminin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat di dua tempat. Di mana itu? Di padang mahsyar, satu lagi di al-jannah, ya, di surga. Baik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala datang untuk menegakkan pengadilan, hukum. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, dan datang Rabb dengan para malaikat bersaf-saf. Kemudian wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Satu, nadhirah artinya nudrah. Nudrah itu bercahaya. Wajah-wajah di hari itu kaum mukminin mereka bercahaya, mereka senang, mereka bahagia, ya. Ila rabbiha, kepada Rabb mereka, nadhirah, kepada Rabb mereka mereka melihat. Nah, ini dalil di surat Al-Qiyamah
Kaum mukminin mereka melihat Allah langsung dengan mata mereka. Kemudian juga di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat baik, Allah berikan untuk mereka kebaikan. Wa ziyadah, ada bonusnya. Ada bonus Allah kasih. Apa itu ziyadah? Apa itu bonusnya? Kata Rasulullah SAW, an-nadhar ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mulia. Nah, ini untuk di akhirat seperti itu, dan banyak lagi dalil-dalilnya. Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammun la tudarrun fi ru'yatihi. Kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian ayanan, dengan mata kepala kalian. Ya, bukan dengan hati, bukan. Kita lihat Allah bukan dengan hati kita, enggak, tapi dengan mata kepala kita. Ya, seperti kalian melihat bulan purnama. Seperti kalian melihat bulan purnama, bukan Allah kayak bulan, tetapi cara kita melihat Allah seperti kita melihat bulan. Bagaimana? La tudarrun fi ru'yatihi. Tidak termadaratkan kalian ketika melihatnya. Ketika kita melihat bulan kan teduh, beda dengan kita melihat matahari. Ya, tersengat mata kita lihat matahari. La tudammun, tidak kalian berdesak-desakan ketika kalian melihat bulan purnama. Ya, yang di Bandung, yang di Jogja, yang di Surabaya melihat satu bulan yang sama, enggak berdesak-desakan mereka. Ya, nah seperti itulah seorang ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, banyak lagi sebenarnya dalil-dalil tentang kaum mukminin mereka bisa melihat Allah untuk di hari kiamat. Untuk di dunia mustahil siapapun. Dan datang riwayat juga dari Abdullah bin Mas'ud, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah SAW ditanya, hal ra'an Nabi SAW rabbahu, kepada sahabat yang lainnya, apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya? Kata sahabat tersebut, ra'a bi fuadihi. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya. Nah, ini ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ini al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa maksudnya? Sudah disampaikan pada pekan lalu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Gimana maksudnya? Kita menghadirkan sifat-sifat Allah. Maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, maha mengawasinya Allah, maha dahsyat murka Allah, maha melimpahnya ampunan Allah. Kita lari dari Allah, takut kita dari Allah, menuju Allah. Terkumpul pada saat itu rasa takut dan rasa harap, rasa cinta kepada Allah. Pada saat itulah al-khusyu' ada dalam hatinya, ya. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Andaikan kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Dan ini tingkatan kedua sebenarnya, ya. Tingkatan kedua, ya, seseorang yang tingkatan pertama tadi, dia bisa menghadirkan sifat-sifat Allah yang membuat dia cinta dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia lebih mendatangkan sifat Allah yang maha keras azabnya, yang maha membalas, yang maha mengawasi, ya. Walaupun memang dua-duanya bagus. Misalnya seorang dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah karena hanya dasar takut neraka Allah. Sah nggak? Boleh kan? Sah. Tapi yang lebih afdol daripada itu adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih tinggi daripada itu. Nah, yang pertama itu adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta, dengan rasa harap, ya, dia lari kepada Allah, fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan yang kedua ini lebih pada beribadah dengan kita menghadirkan dahsyatnya murka Allah, dahsyatnya azab Allah, ya, lebih menakut-nakuti kalau yang kedua ini. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Andaikan kau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Baik. Dan ketika seseorang
misal kayak gini ya, manusia saja. Ketika seseorang melihat, ya mungkin apa yang terbaik bisa kita lakukan nih. Ya banyak orang melihat kita, mungkin kita bikin sesuatu, kita akan melakukan itu yang terbaik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita, kita merasa Allah melihat kita. Nah, ihsannya di mana? Kita betul-betul melakukan ibadah tersebut sebaik mungkin. Ya, karena di sana ada Allah yang melihat kita. Riya nih. Ya riya, jadi ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan riya makhluk, bukan, tetapi karena dia merasa dilihat oleh Allah, kan gitu. Andaikan kau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu. Ya, ketika dia merasa dilihat oleh Allah, maka dia akan memperbaiki hatinya, niatannya. Dia betul-betul akan baik dalam membaca Al-Quran, dalam zikir. Kemudian ketika berdoa, dia betul-betul berkeluh kesah, dia betul-betul meminta, memohon, memelas kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah ini ihsan. Ihsan itu kemudian sebagian para ulama mengatakan yaitu beribadah kepada Allah dengan sesempurna mungkin gitu. Ya, karena Allah melihatnya. Ya, karena Allah melihatnya. Baik. Nah, kalau kita mungkin bertanding kali kan orang melihat kita tuh. Ya, kita tentunya akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam pertandingan tersebut. Nah, begitu pula lah ketika kita beribadah, kita merasa Allah melihat kita, maka hadirkan atau kita datangkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Jelas insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita lihat mana dalilnya. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Nah, ini pahalanya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Ya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Apa keistimewaan bersama? Allah bersama kita. Tapi kalau bersama kita, Allah bersama, apakah harus yang namanya kebersamaan itu nempel? Enggak kan? Ya, misalnya wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu mesti enggak Allah nempel dengan makhluknya? Kalau Allah bilang seperti itu, kebersamaan. Enggak kan? Ya, misalnya seorang ayah dia nyemangatin anaknya. Nak, ayah bersamamu. Maksudnya kan maksudnya mendukung, menguatkan, ya, support gitu ya. Baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah bersama orang yang bertakwa, itu berbeda kebersamaan Allah dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang berbuat ihsan, ya, daripada kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Ya, Allah bersama seluruh makhluknya. Apa itu? Allah bersama seluruh makhluknya, mau dia muslim, mau dia kafir. Seluruh semesta ini apa? Memberi rezeki, menjaga. Kebersamaan, bukan bersamaan. Kebersamaan. Lebih dari itu, Bang Felis. Apa? Itu maksud ya? Rahmat ya, diantaranya. Yang lebih lagi, lebih spesifik lagi. Itu masih umum. Apa itu? Allah bersama seluruh makhluknya. Allah bersama kita dimanapun kita. Apa maksudnya kebersamaan di sini? Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya. Tadi termasuk juga rahmat. Ya, jadi Allah bersama seluruh makhluknya. Apa maksudnya? Pendengaran, penglihatan, ilmu. Nggak ada yang luput dari ilmu Allah, nggak ada yang luput dari pendengaran Allah, nggak ada yang luput dari penglihatan Allah, nggak ada yang luput dari pengawasan Allah. Ya, nggak ada yang luput dari rahmat Allah sekalipun dia kafir. Ya, sekalipun orang kafir, nggak luput dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih dia makan, Allah kasih dia minum, Allah kasih dia, misalnya ada orang kafir umurnya 70 tahun misalnya ya. Itu tanda sayang Allah kepada dia. Kalau kasih saja tambah lagi umurnya, itu dengan kekufuran dia tambah berat lagi sisanya nanti di akhirat. Nah, sedangkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang berbuat ihsan, dengan orang yang bersabar, ya, banyak lagi kebersamaan Allah
dengan para nabinya, itu maksudnya apa? Ya? Ya apa spesifik bentuk kebersamaan Allah ya. Jadi perlindungan, ya, pembelaan, ya, Allah melindungi, Allah membela, Allah menguatkan, Allah iman diperkuat, tawakal diperkuat gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk juga sana penglihatan pendengaran masuk juga. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam takut pertama kali datang ke Fir'aun, khawatir langsung dibunuh. Innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayyatgha. Kami takut ya Allah datang ke sana, dia berbuat semena-mena kepada kami, ya, ayyafrutu alaina au ayyatgha, atau dia berbuat melampaui batas. Qala la takhafa, kata Allah, jangan kalian takut, innani ma'akuma, aku ini bersama kalian. Asma'u wa ara, aku dengar, aku lihat. Jadi kebersamaan Allah dengan Nabi Musa dan Harun pada saat itu pun ya memang Allah melihat, Allah mendengar, tapi Allah melindungi Nabi Musa, ya. Langsung pun hati Fir'aun tidak langsung ya Allah atur hati Fir'aun, tidak ketemu Nabi Musa langsung dibunuh, bisa aja kan seperti itu kan. Ya, tapi kemudian Fir'aun tidak serta-merta membunuh Nabi Musa, dia diskusi. Nah, ada dialog di sana. Nah, jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bertakwa, dengan orang berbuat ihsan adalah pembelaan perlindungannya, ya. Baik. Wa qauluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ya, ini di surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertawakallah engkau kepada yang maha perkasa lagi maha penyayang. Coba, apa maksudnya di sini? Maha perkasa lagi maha penyayang. Allah sebutkan dua namanya, ada artinya nggak? Apa maknanya? Jadi takut dan lari, gimana? Takutlah engkau dan larilah menuju dia, kayak gitu. Aziz, yang maha perkasa, yang maha memaksa, yang maha, itu aziz. Aziz, orang yang kuat, ya, kalau manusia ya. Aziz itu artinya yang kuat, yang memaksa, yang perkasa. Itu aziz. Ya. Nah, takutlah engkau kepada yang maha aziz, kata Allah. Bertawakallah engkau kepada yang maha aziz, kata Allah. Dan dia pun rahim. Dan dia pun bersamaan rahim. Jadi larilah kalian kepada rahmat Allah itu, dari izzahnya Allah. Ya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dengan maafmu dari siksamu ya Allah, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Ya, baik. Nah, kemudian apa? Bertawakallah engkau ya Muhammad kepada yang maha aziz, kepada yang maha rahim. Ya, jadi inilah ihsan itu ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau lari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum. Nah, ini yang keduanya nih. Ya, yang dia melihatmu ketika engkau berdiri salat. Berarti apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dia melihatmu ketika engkau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau tersungkur sujud. Maksudnya apa? Allah melihatmu dalam hal ini. Jadi berikanlah yang terbaik. Ya, ketika engkau berdiri, ketika engkau sujud, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari semua gerakan salat, yang paling dicintai oleh Allah itu dua, yaitu al-qiyam was sujud, berdiri dan sujud. Dua gerakan ini selalu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, sifat para wali Allah ketika salat, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya, mereka yang bermalam, memenuhi malam, ya, mereka yang memenuhi malam, para wali Allah, itu dengan sujud dan berdiri. Nah, di sini Allah mengatakan apa? Yang melihatmu ketika engkau berdiri, ya, dan yang melihatmu ketika engkau tersungkur sujud. Dua keadaan, ya, dua keadaan dalam sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah lamanya berdiri
dan penghinaan diri, ya. Yang pertama lamanya berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati tulul qunut. Ya, seutama-utama salat itu lamanya berdiri. Lamanya berdiri. Rasulullah baca terkadang satu rakaat berapa? 5 juz ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, kemudian ketika sujud itu bentuk penghinaan diri yang paling hina. Ya. Aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih wa huwa sajid fakthiru fiha du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Semakin seseorang menghinakan dirinya kepada Allah, maka semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Wa qawluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau dalam suatu urusan apapun, apa yang kau baca dari Quran, apa yang kau lakukan dari apapun perbuatan, sesungguhnya kami menyaksikan itu semua atas dirimu. Ya, jadi Allah itu selalu mengawasi kita. Ya, kita harus merasa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara faidah kita belajar ilmu agama ya. Diantara faidah kita belajar tauhid, belajar akidah, ya, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Nah, kita berada di penghujung. Wa dalil minas sunnah, dan dalil dari sunnah untuk 3 tingkatan agama tersebut. Hadis Jibril, hadis Jibril al-masyhur. Ya, memang dijuluki dengan hadis Jibril ini. Yang masyhur, an Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, idz tala'a alaina rajulun syadid bayadus thiyab, tiba-tiba muncul, ya, tola'a itu apa? Tola'a itu kalimat untuk matahari. Ya, tulu'us syams. Ya, tola'as syams. Ya, atau sesuatu yang agung. Tola'al badr. Ya, jadi untuk sesuatu yang agung. Enggak bisa tolak manusia biasa, orang biasa bilang tolak, enggak bisa. Ya, datang tolak ar-rajul, enggak bisa. Tapi orang yang hebat, orang yang agung, ya, nabi kayak gitu. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, itla alaina rajulun, tiba-tiba kami kedatangan orang agung. Ya, maksudnya gimana? Kau tahu Umar orang ini agung. Syadid bayad thiyab, karena pakaiannya sangat putih, bukan putih biasa nih. Ya, bukan putih biasa, syadid, sangat bayad athiyab, sangat putih bajunya. Syadid sawadi syar, sangat hitam rambutnya. Ya, jarang orang bisa seperti ini, baju sangat putih, rambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat dia ini sebagai seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, anehnya pun tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Ya, kalau nggak ada yang mengenal berarti dia musafir. Kalau musafir nggak akan seperti itu penampilannya. Kalau musafir apa? Dulu ya, kalau sekarang pakai angkot aja udah lumayan, walaupun keringat kan. Ya, kalau dulu orang musafir pakai unta, pakai kuda, ya, rambut lusuh, acak-acakan, baju pun begitu juga, berdebu. Seperti itulah musafir dulu, seperti itu. Ya, nah, ini enggak nih. Dikatakan oleh para ulama di sini Jibril, ini kan Jibril ya. Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita adab terbaik dalam menuntut ilmu agama, yaitu dengan memakai pakaian yang bagus, ya, terlebih warna putih, ya, syadid, yang sangat putih, bersih, ya. Kemudian rambut itu yang paling bagus adalah hitam, maksudnya kalau udah hitam nggak usah dikuning-kuningin gitu ya. Apa sih hukum sibag?
eh, apa? Mengubah warna rambut. Apa hukum mengubah warna rambut? Kata Rasulullah SAW, jannibu as-sawad. Ya, jauhi kalian warna hitam. Ya, jangan untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Kenapa? Karena udah semua wisannya, berarti nggak serada kolot. Kalau dikasih warna hitam berarti di sana ada penipuan tuh. Ya, kayaknya masih muda nih, masih 30-an, padahal udah kepala 5 ya. Jadi Rasulullah melarang untuk sabir, apa tadi? Mewarnai rambut dengan warna hitam tuh nggak boleh. Ya. Nah, menurut sebagian ulama kalau kayak gitu berarti boleh mewarnai rambut dengan selain hitam, sekalipun warnanya hitam. Jelas ini ya. Nah, ada sebagian yang mengatakan seperti itu gitu. Karena memahami hadis ini seperti itu. Nah, tetapi tentunya di zaman Nabi SAW mewarnai rambut itu di saat sudah beruban kan. Di saat sudah beruban barulah diwarnai rambut dengan henna. Ya, henna atau apa sih istilahnya kalau kita nih? Pacar kutek ya. Ya, dengan daun. Ada sejenis daun yang bisa mewarnai rambut, ada yang memang pekat warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang warna merah marun. Ya, Rasulullah SAW mewarnai rambut. Tapi Rasulullah SAW memang uban beliau nggak banyak. Tapi kayak Abu Bakar atau Umar, ya kalau Umar memang agak botak ya. Nah, dan dipakai pewarna rambut. Abu Bakar yang paling terlihat. Ketika ayah Abu Bakar, Abu Quhafah, ya dibawa oleh Abu Bakar ketika Fatu Makkah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini ayahku, Abu Quhafah, masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ghayyiru hadha syai', ya Abu Bakar, coba ubah warna ubannya ini, ya ubah warna uban, warna putihnya diubah, wajannibu sawad, dan jauhi warna hitam. Nah di sini jadi untuk mengubah ke warna lain yang asalnya sudah beruban hukumnya tidak mengapa selain warna hitam. Ini jelas. Sekarang apa hukum mengubah warna rambut yang sudah hitam menjadi warna lain? Ini jelas nih ya. Nah ini kan kalau dilihat dari hadis ini, dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Jibril memberikan contoh yang terbaik. Allah sudah berikan kita rambut hitam dan itu yang terbaik. Ya, Jibril disifati oleh Umar syadid sawadi sya'r. Rambutnya sangat hitam. Ya, rambutnya sangat hitam. Bagaimana dengan orang yang mengubah rambut hitamnya menjadi warna lain? Tadi Anda bilang, ada sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Tapi dengan syarat tidak sebagai bentuk mengikuti kufar, ya. Nah, tidak sebagai bentuk taklid al-kufar wal fusaq, mengikuti taklid buta kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ya, kalau seandainya tujuannya itu, maka hukumnya haram. Ya, tujuannya haram. Hukumnya apa? Haram. Karena dia di sana ada tasyabuh bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, dan apa yang dia lihat mungkin itu yang dia ingin, pemain bola kah atau siapakah. Ya, dia ingin mewarnai rambutnya seperti yang dia idolakan. Ya, kadang ya dia kafir atau kalau seandainya dia muslim pun dia fasik. Ya, nah hukumnya tidak boleh, wallahu a'lam. Nah, tapi ada juga fatwa ulama ketika seorang dia minta istrinya untuk mengubah warna rambutnya juga tuh, ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini karena seringnya dia melihat orang-orang kufar kayak gitu, orang-orang fusak, sehingga dia nyuruh istrinya untuk mewarnai rambutnya dengan warna lain. Yang seperti ini pun hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Tapi kalau nggak ada dasar itu, bagaimana?
Kalau tidak ada dasar dia bukan karena orang fusak, bukan karena orang kufar, dia ingin istrinya cantik dengan rambut yang berwarna lain misalnya. Ini hukumnya tidak mengapa. Jelas ini insyaallah. Ya, tapi kalau di sana ada dasar taklidul kufar, ya, atau dasar dia suka istrinya seperti itu sebagaimana yang dia lihat mungkin pada wanita-wanita fusak, wanita-wanita kufar, maka hukumnya apa? Haram. Jelas ini ya? Baik. Ya, cuman itu sebagian melapangkan permasalahan ini sehingga Anda lihat bahkan di sebagian pesantren sebagian pesantren subhanallah, ya ustadznya membolehkan ini warnanya merah-merah nih buka rambut sambut santri ini merah-merah. Santri susah kalau kita bilang antum niatnya bukan karena taklidul kufar sekarang ini apa? Susah, dia suka pemain-pemain bola, ya enggak? Ya, mereka ini luar biasa update untuk berita-berita seperti itunya dan sangat kecil kemungkinan untuk tidak ada dalam hatinya mengubah warna rambut menjadi warna merah atau warna yang lainnya. Itu karena bukan taklidul kufar, itu sangat kecil kemungkinan zaman kita sekarang ini. Ya, baik. Wallahu a'lam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia ini duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya, langsung Jibril ini duduk di hadapan Nabi dan menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersila Rasulullah sallallahu, dia pun bersila, jadi betul-betul nempel. Ya. Dan wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas pahanya. Ya, memang ada khilaf, kata ada di atas paha Nabi. Jadi kayak gini. Ya, ada di atas pahanya sendiri. Jadi maksudnya dia fokus lah. Intinya dia fokus, dia sungguh-sungguh memperhatikan. Nah, wa qala ya Muhammad. Kemudian dia bilang, "Ya Muhammad." Boleh enggak bilang ya Muhammad? Manggil Nabi dengan nama boleh enggak? Enggak boleh manggil Nabi dengan nama, enggak boleh. Ya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian panggil Rasul seperti kalian panggil satu sama lain, sebut nama enggak boleh. Ya. Nah, jadi kenapa kok Jibril menyebut atau memanggil Nabi dengan nama? Yang pertama, belum datang larangan tersebut. Atau yang kedua, ingin lebih menyamarkan, ya, ingin lebih menyamarkan dirinya. Ya, jangan orang tahu dia tuh malaikat ya. Jadi orang nyangkanya orang ini orang Baduy lah. Ya, kalau orang Baduy dia kalau ngomong kan agak kurang tata keramanya gitu. Jadi manggil nama. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, bersaksi itu apa? Anda ingin ulang lagi? Apa makna syahadat? Bersaksi apa bersaksi itu? Bersaksi, bersyahadat. Apa itu? Melafalkan apa yang diilmui dan diyakini. Ya, itu syahadat. Ya, melafalkan, mengucapkan, menyampaikan, memberitahukan kepada orang sesuatu yang dia ilmui dan dia yakini. Apa syahadatnya? La ilaha illallah. Dia ilmui, dia yakini, dia lafalkan. Itulah syahadat. Ya, itulah persaksian. Dia mempersaksikan ke hadapan orang-orang apa yang ada di dalam hatinya berdasarkan ilmu dan keyakinan dalam hatinya bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jelas ini ya? Jadi bukan hanya ucapan dengan lisan, ya, tapi kalau syahadat itu betul-betul dari relung hati dia paling dalam, betul-betul berdasarkan ilmu dan keyakinan. Ya, baik. Wa tuqimus shalah, menegakkan salat. Ya, jarang di dalam Al-Qur'an ada kalimat wasollu, wasolli misalnya. Itu kalaupun ada 1-2. Ya, tapi banyaknya adalah waqimus shalah, tuqimus shalah, ya, muqimus shalah,
ya, pakai kalimat iqamatus shalah, yaitu menegakkan salat. Apa maknanya? Menegakkan salat, menunaikan syaratnya, rukun dan wajibat, dan yang sunnahnya itu namanya muqimus shalah. Menegakkan salat itu dia tunaikan seluruh syarat, rukun, wajibat dan sunnah, ya. Wa tu'tiyaz zakah, dan kau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji. Nah, andaikan engkau mampu, ya. Qala sadaqta, engkau benar. Ya, malah Jibril yang bertanya ini membenarkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiqu. Kami terheran-heran. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian dilanjutkan oleh Jibril, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Qala sadaqta, engkau benar. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan aku apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ini rukun ihsan yang tadi kita bahas. Qala kita lanjutkan insyaallah ba'da isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Masih kita di hadis Jibril, kisah datangnya Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau berwujud dengan wujud manusia. Nah, seperti siapa? Biasanya Jibril ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dihyah Al-Kalbi, Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Seringnya. Tentunya di saat ini tidak ada nih. Di saat ini Jibril menyerupai manusia yang tidak atau yang tidak serupa dengan Dihyah. Nah, kita lanjutkan. Setelah Jibril bertanya, fa'akhbirni 'anil ihsan, beritahukan aku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian Jibril bertanya, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan itu hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tahu kapan hari kiamat. Nabi, Rasul, ulul azmi terbaik tidak tahu kapan hari kiamat. Demikian pula malaikat terbaik, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, Jibril, pun tidak tahu kapan hari kiamat. Nah, qul innama ilmuha indallah. Katakanlah waktu hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nah, hanya ada pada ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk harinya jelas hari Jumat. Datang hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumat, dan kita pun enggak tahu Jumat yang mana. Ya, hari diciptakannya Nabi Adam, hari Nabi Adam pula dikeluarkan dari surga, hari ditegakkan hari kiamat itu hari Jumat. Nah,
Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu kapan hari kiamat itu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku apa tanda-tandanya. Tanda hari kiamat. Ya, telah kita bahas ada tanda hari kiamat besar, ada tanda hari kiamat kecil. Ada masih ingat apa makna tanda hari kiamat besar? Tanda hari kiamat besar apa itu? Maksudnya apa maknanya tanda hari kiamat besar, tanda hari kiamat kecil? Bukan apa saja, bukan. Nah, Bapak Ilis? Bahwa kiamat sudah sangat dekat. Iya. Jadi dengan munculnya tanda hari kiamat besar, tidak lama lagi akan terjadi hari kiamat. Sedangkan tanda hari kiamat kecil masih berjangka, masih berwaktu. Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai tanda hari kiamat. Ya, bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Kata Rasulullah SAW, aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Kemudian beliau menggandengkan jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Ya, itu tanda hari kiamat kecil. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya, kata Jibril, beritahukan aku tanda hari kiamat itu. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya, Kang Iqbal? Banyak anak yang durhaka kepada ibunya. Tapi durhaka kepada ibu ini sebenarnya sejak dulu ya. Sejak dulu. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad pun anak ada juga yang durhaka kepada ibu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW melarang 3 hal. Ya, wa'dil banat, mengubur anak hidup-hidup, hukukul ummahat, durhaka kepada ibu, wa man'in wahat, ya, dia nggak mau bersedekah tapi dia ingin dikasih oleh orang, atau dia ingin ditunaikan haknya tapi kewajiban dia tidak dia tunaikan. Ya, dia sebagai suami ingin dilayani, ya, hak-hak sebagai suami tapi dia tidak memberikan hak istri. Dia sebagai kepala ingin diberikan pekerjaan-pekerjaan penuh oleh karyawannya, dia tidak menunaikan hak karyawannya. Itu namanya man'in wahad. Ya, itu makna dari man'in wahad. Ya, dia ya sebetulnya dua-duanya dari 2 arah ya. Dari pekerja pun demikian juga. Dia gaji minta full, tapi dia sendiri tidak disiplin misalnya waktunya. Nah, ini namanya man'in wahad. Nah, Rasulullah SAW melarang 3 hal ini. Disejajarkan nih antara mengubur anak perempuan hidup-hidup, durhaka kepada ibu, dan dia man'in wahad. Jelas ini ya. Maksudnya durhaka kepada ibu itu tidak hanya di zaman kita sekarang ini. Di zaman dulu pun berarti Rasulullah pun sudah mengatakan ada hukukul ummahat, ya. Jadi maksud hadis ini apa? Lebihnya pada apa? Maknanya yaitu al-futuhat, yaitu penaklukan negeri-negeri. Apabila negeri-negeri sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, maksudnya tanda hari kiamat adalah ketika kaum muslimin sudah menaklukkan negeri-negeri. Kalau ditaklukkan negeri-negeri, ya, maka wanita negeri tersebut menjadi budak, ya. Dan ketika lahir anak dari budak tersebut, maka anak itu tergantung bapaknya. Kalau bapaknya budak, maka dia statusnya budak. Kalau bapaknya sebagai orang merdeka, maka statusnya dia adalah orang merdeka. Ibunya antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Jelas ini ya. Seorang budak dia melahirkan tuannya. Jadi anaknya itu adalah orang merdeka sebagaimana bapaknya. Nah, di zaman Utsman ibn Affan saja Azerbaijan sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Coba. Sudah. Jadi Islam itu kata Rasulullah SAW
innallaha zawa liyal ard masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku bumi ini dari timur ke baratnya. Wasatablughu mulku ummati ma zuwiyali minha, dan akan sampai kekuasaan kerajaan umatku apa yang Allah perlihatkan kepadaku dari timur ke barat, bukan dari utara ke selatan. Ya, coba melintang tuh dari timur ke barat, memang sudah jadi negeri kaum muslimin. Ya, sampai sekarang pun seperti itu. Di timur ke barat. Ya, Kazakhstan, Turkmenistan, ya, Azerbaijan, ya itu semua adalah negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sampai ke baratnya, sampai ke Maroko dulu, Andalus Islamiyah, Spanyol adalah negeri kaum muslimin. Ya, baik. Indonesia Timur, ya. Nah, nah ini makna antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Jadi apabila penaklukan negeri-negeri sudah terlaksana. Wa antaral hufatal uratal alata yatatawwaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat al-hufah, mereka para yang tidak memakai alas kaki, al-urah yang tidak memakai pakaian, al-alah orang-orang miskin, ri'a asya para penggembala kambing, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, dalam syarah hadis ini mereka adalah al-Arab. Mereka orang-orang Arab jarang pakai sendal. Ya, dulu tuh jarang pakai pakaian, mereka bertelanjang dada, hanya sarung aja. Ketika Madain ini ibu kota Persia, ya. Ibu kota Persia mau ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu orang-orang Madain itu lari tunggang langgang itu. Ya. Mereka lari. Manaktul insian, naktul jinnian. Kata, kita ini enggak sedang perang sama manusia, kita perang sama jin nih. Masa enggak pakai baju perang apa, semua telanjang dada. Ya, Raja Kisra kan minta bantuan ke Raja Cina. Ya, waktu menghadapi Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti apa pasukan yang kalian perangi itu? Kata Raja Cina, kalian mereka bertelanjang dada. Ya, mereka bertelanjang dada. Pelana mereka itulah selimut mereka. Tuh, Raja Cina bilang, kalian sedang berperang dengan jin, bukan berperang dengan manusia, katanya. Nah, itu yang disebutkan di Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Nah, itu orang Arab seperti itu mereka, ya, miskin, yang nggak ada apa-apa di sana. Nah, kata Rasulullah SAW, mereka orang-orang Arab berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, sekarang barulah, ya, mungkin nggak 100 tahun terakhir, ya, mungkin baru 30 atau 40 tahun terakhir, ya, Dubai, Abu Dhabi, bahkan sekarang Arab Saudi, ya, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tapi ini bukan celaan ini. Ya, yang jadi celaan adalah andaikan itu dijadikan bermegah-megah, bersombong-sombong, itu celaan. Tapi kalau Mekah tidak ditinggikan bangunannya, jamaah haji ngampar di mana? Ya, jadi memang butuh untuk meninggikan bangunan di Mekah itu, memang perlu, darurat sudah. Harus ditinggikan bangunan di Mekah itu. Di Madinah, ya harus ditinggikan bangunan. Kalau enggak, mau tinggal di mana para jamaah haji? Berapa juta orang? 4 juta orang. Dalam satu waktu 4 juta orang itu. Bukan apa? Bukan waktu seminggu kemudian. Enggak, dalam satu waktu mereka ada di sana. 4 juta orang. Ya. Jadi memang sudah harus untuk meninggikan bangunan. Bukan hal yang tercela. Tercela ketika itu dijadikan apa? Untuk bersombong-sombong, ya, ujub. Nah, itu yang tercelanya di sana. Nah, jadi sebagian orang mengatakan tuh orang Arab sudah meninggal. Ini bukan celaan datang dari Nabi SAW, bukan. Tetapi pemberitahuan mereka nanti orang Arab akan meninggikan bangunan. Bukan setiap tanda hari kiamat itu adalah celaan. Kalau kayak gitu gimana Rasulullah pun sebagai tanda hari kiamat, ya. Qala fa madha falabithna maliya.
Kemudian orang ini pergi. Setelah kami beberapa saat, faqala ya Umar, atadri man sa'il? Kemudian Rasulullah berkata, wahai Umar, kau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, boleh ini diucapkan Allah wa rasuluhu a'lam di saat Rasulullah masih hidup. Ya. Di saat Rasulullah SAW sudah meninggal hanya ucapan Allahu a'lam. Enggak bisa lagi bilang Allah rasuluhu a'lam. Baik. Ya. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah SAW, ini Jibril ya, datang kepada kalian mengajarkan kalian perkara agama kalian. Ya, nah ini dalil inilah yang menjadi hujah bahwasanya agama itu ada 3 tingkatan, Islam, iman dan ihsan. Ya, baik. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang landasan yang kedua. Kita masuk landasan yang ketiga. Ya, kita masuk landasan yang ketiga, al-aslu tsalits, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Landasan terakhir ya, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal dia untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Ya. Ketika seseorang dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan itu udah otomatis. Dia akan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan melihat mukjizat luar biasa dari sirah nabawiyah, dari perjalanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi sudah pasti dipastikan beliau ini orang berbeda. Ya. Nah, dan ini dikatakan oleh banyak ulama sirah ya, bahwasanya perjalanan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Sebagai mukjizat. Ya, sebagai mukjizat. Nah, ini enggak didapatkan pada nabi yang lain, enggak ada. Ya, mau orang-orang Nasoro, mereka mau tahu seperti apa Nabi Isa sejak kecil. Nabi Isa sejak kecil sampai Nabi Isa bagi mereka itu dibunuh. Mereka nggak bisa menceritakan tentang Nabi Isa dari kecil sampai dewasa, sampai terbunuhnya. Nabi Musa, ya, dari lahir sampai meninggalnya nggak bisa. Nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sangat detail tentang sirah atau tentang perjalanan kenabian beliau, ya. Bahkan ya yang mempelajari betul bagaimana akhlak Nabi SAW, maka dia akan melihat bahwasanya itu semua adalah mukjizat. Ya, seperti Rasulullah SAW pemberani. Ya, kata Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, beliau ini orang yang sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib di saat masih remaja saja mau tidur di tempat di mana Rasulullah tidur kan, yang menjadi target untuk dibunuh Nabi SAW di malam itu. Ya, tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika sudah berkecamuk perang, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Dan beliau yang paling dekat dengan musuh. Ya, Rasulullah SAW, ya, akhlak beliau seperti yang nggak pernah mencela makanan, ya, nggak pernah mencela makanan. Gimana hadisnya? Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau seandainya mau beliau makan, kalau seandainya tidak beliau tinggalkan. Nah, kemudian ada satu saat di mana Rasulullah SAW diminta komentar untuk makanan. Pas makan apa itu? Pas makan dob, ya. Jadi Rasulullah makan di istri terakhir beliau. Siapa? Siapa istri terakhir Nabi SAW? Maimunah.
Maimunah, ya istri Rasulullah SAW itu masuknya ke sepupu. Ya, jadi sepupu itu bukan mahram kapi lance, kapi adi, itu bukan mahram. Jadi jangan berduaan, jangan boncengan, jangan sentuhan, salaman, itu bukan mahram, itu boleh untuk dinikahi. Ya. Itu sepupu. Nah, Maimunah, ya, sepupu Nabi SAW kayak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Cuma kalau Ali bin Abi Thalib kan lebih atas sedikit ya. Ya, sepupunya kan sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu dengan Rasulullah SAW, sepupu langsungnya gitu. Anak Rasulullah SAW dinikahkan ke sepupu Nabi SAW. Ya, nah ini Maimunah dengan Rasulullah SAW. Maimunah ini bibi dari Abdullah ibn Abbas, bibi juga dari Khalid ibn Walid. Ya, Maimunah bintil Harith. Kakak perempuannya paling besar adalah Lubabah Al-Kubra. Anaknya punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Kemudian adik dari Lubabah ini namanya Lubabah juga, Lubabah As-Sughra. Jadi boleh kita punya nama anak laki-laki semuanya. Ini Muhammad. Boleh Muhammad Al-Kabir, Muhammad As-Saghir misalnya. Ya boleh. Ini seperti ini. Lubabah Al-Kabir, Lubabah Al-Kubra, anaknya Abdullah bin Abbas, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian adiknya Lubabah As-Sughra punya anak namanya Khalid ibn Walid, ya istri dari Walid ibn Mughirah. Ya, nah pada saat itu tentunya Khalid bin Walid mahram dengan Maimunah nih. Mahram dengan Maimunah, paling bungsunya namanya Maimunah. Nah, dinikahi oleh Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, turun ayat larangan lagi Nabi SAW untuk menikah, nggak boleh lagi. Ya, di surat Al-Ahzab. Ya, nggak boleh lagi Rasulullah nambah istri setelah menikah dengan Maimunah. Baik. Maimunah memasakkan dob. Khalid bin Walid makan lahap. Ketika Rasulullah mau ngambil, beritahukan. Kata Maimunah, coba kasih tahu Nabi SAW apa itu. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah ini dob. Kemudian Rasulullah nggak jadi makan. Kata Khalid bin Walid, apakah itu haram ya Rasulullah? Ya, nggak makan. Apakah itu haram ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Innaha lam takun bi ardi qaumi. Ya, ini makanan nggak ada di kampungku. Ya, jadi itu nggak pernah Rasulullah SAW mencela makanan. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW ditarik oleh orang Baduy sedang jalan, kemudian sampai menghadap ke belakang, dari depan menghadap ke belakang 120 derajat berarti. Ya, berputarnya Nabi SAW itu, dan tergurat merah di leher Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak cemberut sedikit pun, tidak bermasam muka sedikit pun, tidak merah wajah Nabi SAW sedikit pun. Beliau tersenyum. Apa mau wahai fulan? Apa mau wahai fulan? Uridul mal. Aku ingin harta, kata orang ini, coba. Ya, pun nggak berubah wajah Nabi SAW. Langsung Rasulullah bilang, ya fulan, berikan kepada orang ini harta. Nah, ini mujizat bukannya? Kalau kita ada cemberutnya nih, ada merengutnya dikit, bahkan bisa jadi langsung. Ya, nah inilah Nabi Muhammad SAW, sosok yang wajib untuk kita cintai juga. Kenapa? Karena kita berharap bersama beliau nanti di hari kiamat. Anta ma'man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama yang kau cintai di hari kiamat. Ya, ketika ada seorang Badui juga bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, almar'u yuhibbu qauman walam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seorang, dia mencintai kaum, maksudnya mencintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Walam yalhaq bihim, tetapi dia tidak bisa beramal seperti amalan mereka nih. Quran hafal, tahajud luar biasa, sampai tergurat hitam di pipi Umar Ibn Khattab karena nangis terus Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sholat tahajud. Ya, Abu Bakar begitu juga. Walam yalhaq bihim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta almar ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kemudian ada juga seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Rasulullah balik bertanya, wa ma a'adatta laha? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Kata orang ini, la syai'. Nggak ada ya Rasulullah, nggak banyak amal ibadahku, sholat nggak banyak, sholat sunnah
puasa sunnah juga enggak banyak, sedekah juga enggak banyak. Illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali cintaku saja kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau bersama yang kau cintai di hari kiamat. Kata Anas bin Malik, demi Allah, tidak ada yang lebih membahagiakanku setelah Islam lebih daripada hadis ini. Demi Allah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, berharap aku bisa dibangkitkan bersama mereka nanti di hari kiamat. Ya, jadi wajib hukumnya untuk kita mempelajari sirah Nabi SAW, dan hal yang mustahil untuk dia bisa mengetahui fikih sempurna, tafsir sempurna, akidah sempurna tanpa dia mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, tafsir Allah Subhanahu wa taala hanya surat Al-Ahzab. Ya, surat Ali Imran ada perang Badar di sana. Kemudian ada perang Uhud di sana. Ya, hanya beberapa penggalan-penggalan saja. Surat At-Taubah ada perang Khandaq di sana. Ya, ada perang Khandaq di sana. Perang Khandaq ya. Perang Hunain. Dan hanya penggalan-penggalan saja. Kita tidak tahu bagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Kata Allah tadi Salman baca di akhirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa." Ketika mereka datang dari depan, dari atas, mereka datang dari belakang, coba. Itu kita nggak bisa datang dari depan. Kayak gimana? Berapa jumlah mereka, sangat menakutkan, sampai mereka buang air aja sampai kekhawatiran mereka itu sangat, ya. Wa idzaghatil absar, mata itu terbelalak terus. Mata itu zagat al-absar, ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, jantung ini sudah sampai sini. Maksudnya udah mau mati udah. Ya, sampai keadaan seperti itu kaum muslimin. Umar bin Khattab salat asar hampir maghrib. Hampir maghrib salat asar. Datang ke Rasulullah SAW sambil mencela orang Quraisy. Ya, 10.000 pasukan. 10.000 dari Quraisy, Yahudi, Ghatafan. Muslim cuma 1.400 kurang lebih. Di belakang 800 Bani Quraidah menusuk Nabi dari belakang. Berkhianat mereka. Ya, mereka kalau misalnya berkelahi, misalnya naudzubillah, mudah-mudahan enggak ada ya, mungkin Allah lindungi kita. Kalau misalnya dikeroyok, kita tentunya cari ini kan. Kita cari belakang. Jadi kita bisa melihat keadaan musuh. Ya, jangan kita di tengah, orang di depan mukul, di belakang mukul. Ya, Rasulullah SAW gunakan teori tersebut ketika perang Uhud. Ya, bagaimana Rasulullah SAW jangan sampai diserang dari dua sisi. Ya, Rasulullah SAW mengambil punggung beliau adalah gunung Uhud, dan untuk jangan sampai Khalid ibn Walid bisa menyerang Nabi dari belakang, diletakkanlah para pemanah untuk menghalau pasukan berkuda Khalid bin Walid 200 kuda ini untuk melambung, mau mengambil punggung Nabi SAW. Ya, nah jadi ya Rasulullah SAW keadaannya pada saat itu 10.000 pasukan di depan, 800 orang di belakang. Jumlah kaum muslimin cuma 1.400, 1.200 seperti itu. Ya, jadi wabalaghatil qulubul hanajir. Ya, jantung mereka sudah sampai di kerongkongan, semua udah mau mati udah. Ya, baik. Kata Umar bin Khattab sambil mencela orang Quraisy, ya Rasulullah, aku hampir enggak sholat asar. Ini udah maghrib nih, hampir maghrib, aku baru sholat asar. Kata Rasulullah SAW, wallahi ma shallaituha. Kata Rasulullah, demi Allah aku justru belum sholat. Kata Rasulullah SAW, saking genting pada saat itu, sampai jantung ke sini, gimana maksudnya? Udah enggak kira hidup udah, ya. Tuh. Akhirnya Rasulullah SAW sholat di waktu maghrib, sholat asar waktu maghrib. Ini belum turun surah Khauf ya. Nah, pada saat itu turun surah Khauf itu di tahun keempat Hijriah ini, perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, idz syaghaluna an salatil wusta salatil asar." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api.
karena mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, sholat asar. Ya, baik. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, jagalah oleh kalian sholat 5 waktu dan sholat wusta, dan berdirilah kalian dengan khusyuk. Baik. Nah, hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Diuji betul kaum mukminin sampai goncang betul keadaan jiwa pada saat itu. Ya, sampai orang munafik bilang nih, waktu bikin Khandaq kan Rasulullah SAW pukulkan batu, ya, terlihat sekilas istana Romawi, dipukulkan lagi terlihat sekilas istana Persia oleh kaum muslimin. Melihat itu semua, kata Rasulullah, kita akan melakukan Romawi, kita akan melakukan Persia. Pas keadaan seperti ini, orang munafik nyeletuk, mau naklukkan Romawi gimana, Persia kita mau buang air aja susah. Ya, nah, celetukan tersebut, lisan seseorang itu menunjukkan isi hati seorang. Ya, celetukan nggak mungkin. Jadi kayak gini ya. Ya, nah kayak gini lah. Hati itu bagaikan tabung ini. Ya, isi hati ini akan keluar oleh mulutnya. Ya, mulut teko itu akan mengeluarkan isi dari teko tersebut. Ya, nah, bagaimana kita mengetahui isi hati seorang? Dengan lisannya. Ya, kalau misalnya dia cinta dunia, yang akan disebutkan adalah dunia terus. Kalau dia hamba Allah Subhanahu wa taala, dia selalu sandingkan, dia selalu sebut nama Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam urusan apa? Dunia dia. Ya. Atau misalnya kita mau tahu apakah orang ini sombong, apa dia orang yang suka ujub, akan terlihat dari apa? Lisannya. Jadi lisan seorang itu mencerminkan isi hatinya. Nah, jadi wajib kita untuk sebenarnya mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajib. Nabi, manusia paling agung di dunia ini. Manusia yang lebih kita cintai daripada ibu kita yang melahirkan kita. Manusia yang lebih kita cintai bahkan daripada nyawa kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, jadi sebenarnya nggak akan cukup kita mau bahas al-aslus tsalits ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Ini hanya secara global, ya. Jadi kalau bisa itu belilah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Apa sekarang terjemahannya apa? Sirah Nabawiyah. Nah, jadi ketika Arab Saudi dulu bikin kerajaan Arab Saudi bikin sayembara untuk ulama dunia bikin kitab perjalanan kenabian. Tidak panjang membosankan, tidak tipis banyak terhapus, ya, tapi sedang. Ulama dunia di kerajaan Arab Saudi buat sayembara seperti itu. Dunia ini silakan bikin. Ya, yang menang adalah ulama India. Namanya Asy-Syaikh Al-Mubarak Furi. Ya, Al-Mubarak Fur. Ya, ada Mubarak Furi. Beliau juara 1. Ya, juara 1. Nama kitabnya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Nah, sekarang diterjemahkan jadi apa? Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah itu dibeli paling berapa harganya? 130 apa? 120 ribu, ya. Nah, nggak seberapa itu dengan kita kalau udah baca itu, kalau bagus memang terjemahannya, kalau bagus memang bahasanya, baca nggak akan puas. 2 hari beres tuh. 2 hari beres, ya. Nah, setebal ini sekarang ya. Setebal ini nih. Nah, jadi sosok yang paling kita cintai, karena itu PR nih untuk kita semua, ya, untuk mendalami sirah nabawiyah. Untuk mulai landasan ketiga pekan depan insyaallah, ya. Pekan depan insyaallah. Nanti terputus juga enggak enak juga. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ya, silakan Kang Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Wa antum barakallahu fikum. Apakah ketidakhusyuan itu juga bagian dari hukuman dari dosa dan maksiat? Nah, jelas itu, jelas. Ketidakkhusyuan seseorang dalam ibadah adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa.
karena dosa yang dia lakukan. Dan kekhusyuan itu adalah anugerah, ya, hidayah besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, jelas itu karena maksiat. Barakallahu fikum. Untuk sekolah. Silakan. Ya, baik. Kalau kekhusyukan dalam sholat itu tuh sepenuh sholat itu saja, atau kadang-kadang kita kayak ngerasa kayaknya tadi sempat kusuk gitu, kayaknya ngerasa sempat kusuk, atau kadang-kadang juga ke ini teralihkan lagi sama setan. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi memang yang dituntut khusyuk itu dari awal sampai akhir kita sedang berbisik-bisik dengan Allah, itu yang dituntut. Bukan hanya awal aja atau akhir aja atau tengah aja, enggak kan? Dari awal sampai akhir kita dituntut untuk khusyuk, untuk berbicara dengan Allah. Ya, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah. Ya. Itu yang dituntut gitu. Kemudian begitulah ya. Siapa namanya? Jin yang selalu menghasut kita biar enggak khusyuk. Khinzab ya. Khinzab. Ya, dia yang selalu mengingatkan kita, ingat ini. Malam yakun yadhkur min qabl, yang sebenarnya enggak pernah dia ingat-ingat sebelumnya. Kejadian-kejadian pas SD, pas SMP, itu sampai ingat. Naudzubillah ya. Syaitan. Ya, khinzab ini. Ya, makanya ketika muncul seperti itu kita boleh untuk meludah ke kiri 3 kali dalam sholat. Ya, udara saja. Itu fikihnya ya. Jadi kayak gitu, bukan enggak jangan ada airnya, nanti marah orang sebelah. Nah, yang lebih menunjang seseorang untuk bisa khusyuk adalah dengan dia betul-betul bisa jangan mengartikan itu paling kurang. Lebihnya adalah tafsir, mendalami setiap tafsir dari lafaz yang dia baca. Allahu Akbar. Ya, tafsir dari zikir, doa istiftah, tafsir dari surah Al-Fatihah. Jadi dia hanyut dengan zikir tersebut. Jadi memang dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ruku, apa makna ruku itu? Apa makna sujud itu? Ya, ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kitab namanya Asrarus Shalah, rahasia di balik salat. Dan beliau sebutkan keagungan-keagungan zikir-zikir dan gerakan-gerakan salat itu apa makna di baliknya. Ya, untuk bisa seorang bisa khusyuk dalam salatnya seperti itu. Ya, kalau misalnya enggak paham apa minimal arti yang bilang tadi ya. Kalau enggak tahu artinya, kira-kira apa yang ada dalam pikirannya. Ya, enggak bisa dia untuk hanyut dalam bacaan, hanyut dalam zikir, itu nggak bisa. Paling dia ngingat apa-apa yang dulu pernah dia kerjakan, ya, seperti itu. Jadi penting untuk kita pun tahu fiqh azkar shalah. Ya, fikih zikir salat. Seperti itu. Nah, silakan. Nah, berarti dengan kita misalnya terhanyut atau mendalami, apalagi dengan tafsir itu, berarti kan durasi sholatnya juga pasti lebih lambat, lebih lama kan? Nah, ya dia lebih khusyuk, jadi nggak terburu-buru seperti itu. Nah, ya, antum sekolah itu. Silakan, kita cukupkan ya. Nggak ada yang lain lagi, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.